Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan anime lagi yang menjadi anime terakhir gue yang bakal gue coba di musim summer 2024 adalah Koi wa Futago Wari Kirena, ya, atau bahasa lainnya Futa Kire, seperti itu ya. Jadi anime ini bakal gue react gitu kan, sampai end. Tapi memang ini jadi sebagai apa ya, jadi perdebatan juga gitu kan buat gue, karena memang di sini gue daripada nanti gue menyesal gitu kan, dimana romance ini kan bagus banget gitu kan. Gue akui summer ini tuh memang dominan romance, dan romance tuh bagus semua gitu kan. Jadi daripada nanti gue menyesal gitu kan, yaudah gue react semua aja, atau gue sikat semua gitu kan, romcom atau romance yang ada di musim ini gitu kan. Walaupun memang Otonoko nih gue nggak ambil, bukan karena gue nggak suka men, tapi Otonoko nih emang karena lagi nggak tahu nih, gue upload episode satunya nih kena copyright men. Terus PV-nya juga gue kena copyright juga gitu kan. Daripada gue maksain diri gitu kan untuk gue tetap upload gitu kan, jadi ya udahlah, mending gue tinggal aja gitu kan. Tapi gue bakal tetap tonton secara pribadi gitu. Jadi sayang sih kalau maksud gue, kalau Otonokono ini nggak diambil gitu kan. Jadi ya udahlah, gue ambil Futakire gitu kan untuk menggantikannya gitu kan. Dan yang pasti Mayona Kapas nggak bakal gue lanjut, kecuali gue pakai nonton pribadi aja gitu kan. Jadi gue tonton pribadi aja seperti itu untuk Mayona Kapas. Dan ya, premisnya ini menarik sih. Jadi kayak melihat beberapa anime yang memang ada beberapa yang love polygon ya kan. Ini juga love polygon gitu kan. Jadi bisa bilang ada heroin gitu kan. Ini anak kembar nih ya, cerita anak kembar gitu kan, anak kembar Shinguichi gitu kan, yang dimana Shinguichi, bener ya, Shinguichi pokoknya ya, Shinguichi, yang dimana Shinguichi kembar ini yang bernama Naori sama si Rumi gitu kan. Nah mereka ini dikenalin sama tetangga, yang dimana tetangganya ini cowok gitu kan, dan cowoknya ini tampan gitu kan, yang membuat mereka berdua ini seneng sama cowok tersebut. Mereka sudah kenal dari kecil dan mereka bermain bersama, tapi di sini yang jadi permasalahan adalah hubungan asmara gitu kan, yang dimana baik Naori sama Rumi ini sama-sama suka dengan Jun gitu kan, MC-nya. Tapi di sini ya ketika mereka sudah besar gitu kan, akhirnya ya melihat peluang lah ibaratnya gitu kan, dimana melihat peluang ini memang tidak berpihak kepada dia gitu kan, atau kepada si cewek ini, si Rumi akhirnya mencoba untuk nembak duluan gitu loh. Akhirnya mencoba untuk menyatakan perasaannya duluan, dan mencoba untuk menjalin hubungan tanpa Naori ketahui gitu kan. Dan akhirnya ketika rasa penasaran dia akhirnya terjawab, maka yang terjadi adalah justru Rumi gak enakan dengan Naori, karena anggapannya dia merebut Naori dari si Jun ini sendiri, atau dari cowok CMC ini gitu kan. Jadi makanya akhirnya yang terjadi ya, Rumi hanya pacaran beberapa hari aja gitu kan dengan Jun, dan berharap kalau misalkan dia tidak ada penyesalan kalau misalkan dia akhirnya sudah bisa pacaran dengan si Jun gitu kan. Nah yang jadi masalah, apakah Jun ini bisa cepat move on apa enggak gitu kan, ketika akhirnya meninggalkan kenangan gitu kan dengan si Jun ini gitu kan. Otomatis kan ya, kalau dalam sebuah logika gitu kan besar gitu kan, pasti Jun akan bingung gitu kan. Aduh ini dalam hati gua emang gak enak juga nih sama Naori gitu kan, tapi Rumi deketin gua nih ya kan. Jadi akhirnya yang terjadi, ketika kenangan gua udah bersama Rumi udah cukup banyak gitu kan, jadi ya pasti bakal sulit kalau misalkan ada Naori yang masuk ke hati dia gitu kan. Nah bagaimana respon Naori gitu kan ketika tahu akhirnya si Rumi mengalah gitu kan demi adiknya ini. Dan udah kita lihat apa yang jadi di episode 2 kali. Tidak menunggu berlama lagi, langsung ke episode 2 langsung dari Koi wa Futago. Let's go. Oke, menunggu berlama lagi, langsung ke episode 2 dari Koi wa Futago. Episode 2, let's go ya. Gue lihat dari laptop gitu kan, jadi ya gue komen atau minta maaf kalau settingannya berbeda lagi. Tapi nanti Gimai agak beda gitu, jadi tetap pakai HP. Kalau ini emang kebetulan lagi pakai laptop, jadi gue bisa pakai laptop. Jadi sorry banget kalau misalkan setidaknya kalau misalkan mengurangi experience kalian untuk menonton lesson gue seperti itu, karena kan gue bakal lihat agak lebih ke atas kan gitu. Let's go.
Apa tuh? Hispano. Tapi akrab banget ya. Enggak, orang tuanya akrab banget sih. Iya, orang tuanya akrab banget. Hmm. Ya, semuanya cakep sih. Iya, semuanya cakep sih. Emaknya si Jun ya. Hmm, iya. Buset ya, Mustang. Anjir, ngomongnya enak banget. Gue coret dari keluarga. Wah, pengetahuannya ini cukup oke ya. Maksudnya bahasnya beginian itu loh. Berat juga ya. Oke. Oh no. Oke. Kejadian itu. Oh, oke. Oh, ini kan ngeliatin ya. Hmm. Jadi nih, jadi. Jadi. Enggak. Kasihan karena kasihan anjir. Emang emang kayak cinta-cinta gini nih emang oke. Nah, kan bener kan. Ini kayak Domekano anjir. Enggak Domekano tuh parah sih. Itu ya. Enggak ngotak anjir enternya. Kalau ini kayak cuman kayak saling kasihan aja gitu loh. Ngerti, gue ngerti pikiran Rumi tuh gue ngerti banget. Jadi tuh kayak gini nih. eh gue coba tembak Jun duluan atau pacaran duluan sama Jun. Gue tinggalkan kenangan. Nanti biarkan nanti si eh, Jun yang memilih gitu kan, dan akhirnya nyuruh Jun untuk pacaran dengan Naori gitu kan. Dan ketika nanti mereka putus, Rumi masuk lagi. Ini klasik banget sih. Kayak gue pilihnya ke sana sih. Naori kan terkenal ini ya, terkenal agak ketus gitu kan, agak keras kepala gitu kan. Kalau mengikuti maunya dia aja gitu kan. Enak lagu apa nih? Buset. Itu kaget banget sih itu kan. Lihat itu. Gue baru denger sih Roll 2 ya. Roll 2 itu, Studio Roll 2. Yoka banget ya. Pas banget Yoka. Senbu. Iya. Enak lagu enak. Ada yang menyatakan cinta padaku. Ada yang menyatakan cinta padaku.
Oh, ibunya pun juga begitu ya. Ya emang emang susah sih karakternya begitu emang si Nori. Susah, sulit, sulit. Ah, tapi mau nanya sih. What? What? Anjir itu kalian ya. Tapi emang bebas banget sih emang. Jadi kayak ya udahlah biar anaknya mandiri gitu kan. Toh juga yakin anaknya bisa gitu kan. Tempat saya mana enggak gitu kan. Untuk bangunin tidurnya gitu. Oh, cium kah? Akhirnya nggak bangun juga, nggak bangun juga. Eh, soalnya bangunin juga si Rumi gitu kan. Kebetulan banget itu. Buset. Oke. Buset. Jadi inget ini gue, siapa ya? Hina anjir gue inget Hina gue. Nggak, kalau Hina kan nggak sampai ngendus-ngendus kan. Kalau dia mau sampai ngendus-ngendus. Oke. Hmm. Karena kasihan. Kan iya makanya maksa banget kan untuk deketin nama Naori gitu. Apa ini? Oh, oke, 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 oke. Oh, buat, waduh, ini agak licik sih, nggak licik nih. Mm-mm. Ini agak licik ini. Rumi ini licik ini. Ya kan? Rumi ini licik ini. Rumi licik ini. Jadi kayak, ayo, lu pacaran sama Naori. Tapi, tapi, gua kalau ada kesempatan gue coba nih. Gini nih emang nih. Rumi agak licik juga. Jadi kesana kayak munafik nih.
Itu Prancis ya? Indonesia makan mie juga. Perjudian bertelanjang. Sharknado. Tuh, ya kan? Ya kan? Dia responnya langsung begitu kan. Ini jangan gue jadi pelayaran doang, tapi bodo amat lah ya. My fase. Ntar gue bakal jelasin nih di episode 2 nih. Kayaknya Buset. Kelihatannya big ya. Nyimeng. Bang, kita ngomongnya nyimeng anjir. Dan sekian banyak subtitle, nyimeng. Dan sekian banyak subtitle, tulisannya nyimeng anjir. Gak semua orang tahu sih sebenarnya. Tapi gue tahu gue. Nyimeng anjir. Ya kalau si ini kan emang ini ya. Mereka kan libur gitu kan. Tapi kalau langsung berubah. Langsung berubah. What? Uh, uh. Wah ini apaan nih? Gue gak ngerti pembahasannya. Gak ngerti gue pembahasan apa nih. Nggak nih. Ya gue tahu maksudnya ini yang dimaksud apa gue nggak tahu gitu. Ini kan suka suka ngehalu kan, dia kan. Hmm. Kan suka ngehalu sih ya, si Naori itu kan. Tapi nyambung sama si Jun. Iya. Makanya akhirnya nyambung kan. Hmm. Gue akhirnya nonton bareng. Gue yakin pasti nembak sih. Ini situ nembak. Ya. Hmm. Oke. Okay. Wow, setebel gitu. Hmm. Star Piece. Easter egg itu kayaknya. Iya, Easter egg itu. Mau gue nggak tahu. Hmm. Ya kan nyambung, dulu nyambung aja dan terlihat lebih seru kalau sama Naori gitu. Tapi nggak tahu sih bakal nembak apa nggak nih di episode ini. Hmm. Ceritanya gampang.
Buset, nggak ada jeda anjir. Emang tipikal tipikal Nauri banget sih. Nggak ada jeda men, ngomong pucuk tas 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 tuh. Langsung keinget sih Rumi anjir. Iyalah. Oh nggak mau. What? Oh ngetes suwe. Mm-mm. Iya kan ngetes anjir. Iya. Gokil. Masing-masing nyobain loh. Buset, dia make banget. Dia make banget sumpah. Oh my god, ini masa-masa indah nih. Ini sudah anak-anak ya. Nggak tahu apa itu cosplay. Kau menyuruhnya ya? Kau menyuruhnya ya? Aja gitu. Kau menyuruhnya ya? Enggak, kau menyuruhnya. Oh enggak, kamu yakin? Enggak tahu. Oh, what? Oh, tipuan ini. Iya. Aduh. Hmm. Iya. Enggak begitu. Banyak ya. Hmm. Oh, habis. Oh, habis nggak kerasa, Bang. Asik banget ya. Ngomongin pesawat lah, ya kan? Ngomongin film lah, ya kan? Asik banget ya.
Emang biar ini ya, ini kalau kata gue sih biar nggak monoton sih, ini bagus sih menurut gue. Lebih berbobot lah gitu kan. Nih gue katakan apa adanya sih nih. Dalam hati kayak sakit dalam hati. Jinguji ya, bukan Singuji, si Jinguji. Si ini, ini nakal banget ini buat anak, buat cinta anak sekolah ini terlalu jauh ini. Gila emang, jos banget emang. Tapi ada isinya, ini gue suka sih. Jadi nggak yang nggak asal dasar nafsu gitu. Gitu apa ya, kayak kemauan Nagatari. Ustadz ini semuanya di sepil anjir. Di notis semua gitu kan. Mister Eke banyak gitu kan. Jadi semuanya di spill kan. What? Buset. Oh, bolanya nanggung itu masuk agak apa enggaknya. Tapi waduh, waduh. Jadi ya, ya benar berarti kali ini si Naori yang bener-bener gantian, ibaratnya gantian lah gitu kan. Sekarang Naori nih yang deketin Jun gitu kan, dan akhirnya mereka berpacaran. Itu semua kan emang ulahnya si ini sih, emang ulahnya si Rumi yang emang mencoba untuk ya bisa move on gitu kan, bisa lebih fokus gitu kan dengan apa yang dia mau gitu kan, dan pastinya menganggap bahwa ya karena Naori emang apa lebih tertarik sama Jun gitu kan, jadi makanya dia ngalah gitu kan, anggapnya sebagai kakaknya gitu ya. Itu sih, jadi ini apa ya, gue nggak bingung sih gue, jadi kayak gue artian kayak lu nggak bisa benci Rumi karena ya dia akhirnya melawan egonya gitu. Jadi ketika di episode 1 dia coba untuk pacaran sama Jun, itu kan cuma menutupi rasa penasaran dia gitu kan, dan akhirnya dia tidak melawan egonya gitu kan. Nah, tapi kali ini dia mencoba melawan egonya dan mencoba untuk ya udahlah kalian coba berhubungan dulu gitu kan. Jadi kayak pikiran gue sih gitu. Jadi kayak kesannya kayak si Rumi ini kayak licik, tapi ya itu strateginya dia gitu, ngerti nggak? Jadi kayak walaupun emang kita menganggapnya bahwa wah Rumi dewasa nih, Rumi bijak nih, biarkan adiknya nih pacaran sama Jun biar dia bahagia gitu kan. Tapi justru gue malah kebalikannya, jadi anggapan gue kayak Rumi ini agak licik nih gitu kan. Jadi mencoba untuk membiarkan Jun sama si Naori ini berpacaran. Kalau nanti akhirnya ada kesenggang lah atau renggang gitu di antara mereka berdua, Rumi masuk lagi gitu. Jadi emang ini biarkan sampai mana sih mereka berjalan gitu kan, sampai mana sih mereka berhubungan gitu kan. Jadi kayak Rumi itu sudah akan mengerti itu gitu. Jadi ya udah, jadi biarkan lu bahagia dulu, nanti gue bakal ambil lagi. Nah gitu, ngerti nggak? Itu yang gue rasain ketika
melihat sudut pandang Rumi itu seperti itu. Tapi gue tidak membenci Rumi, enggak. Emang dasarnya emang Rumi ini tipikalnya begitu. Jadi dia mencoba untuk bijak, mencoba untuk mengalah gitu kan demi adiknya, biar adiknya lebih berwarna, biar adiknya lebih ada hal yang bisa dibilang yang disenengin gitu kan. Ya udah, akhirnya sama Jun gitu kan. Nah, si Naori sendiri jadi ternyata cocok sama Jun gitu loh. Jadi emang dia bisa dibilang kayak ngomong halunya dia masuk gitu kan, terus juga dia ngomongin film dan selainnya itu emang dia juga nyambung. Jadi ya udah, jadi kayak seolah-olah tuh kayak tipikal pacaran anak-anak zaman now gitu kan, yang dimana asik-asik sendiri gitu kan, terus dia ngomong nyambung gitu kan. Jadi ya kayak cocok aja gitu. Jadi emang udah cocok banget gitu kan antara Naori sama Jun. Nah, cuma permasalahannya sejauh mana mereka sampai melangkah gitu kan, apakah nanti putus di tengah jalan terus nanti Rumi bakal masuk. Nah, itu yang nanti bakal ditunggu sama Rumi sebenarnya sih, momen itu sebenarnya. Nah, makanya gue bilang sekali lagi, kalau ini gue kasih contoh ya, gue mungkin akan membenci Rumi jika Rumi akhirnya tetap ikut campur dengan Jun gitu kan, atau betul-betul ikut campur dengan Jun dengan Naori, dan dia mencoba untuk entahlah mau pegang-pegangan tangan lah atau apa gitu kan, terus dia nggak bisa menyembunyikan perasaannya, akhirnya ya dia kebablasan gitu. Itu gue bakal benci banget sama Rumi, karena di situ Rumi terkesan munafik gitu loh. Jadi ya udah gitu, gue akhirnya nggak bisa nutupin kalau Rumi itu benar-benar munafik kalau ya seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata Rumi ternyata menunggu momen nanti Naori sama si Jun ini renggang atau putus, gue nggak benci dia. Gue justru kayak nganggep nih cewek ini pinter, jadi kayak benar-benar ngasih ikan dulu ya kan, sebelum akhirnya dia dapetin hasilnya gitu. Jadi kayak dia naruh jaring dulu gitu kan, sebelum nanti dia dapat hasilnya gitu. Nggak naruh ikan, naruh jaring dulu baru dapat hasilnya, walaupun emang terkadang jaring itu nggak ada ikannya gitu loh. Jadi yakin aja gitu kan bahwa nanti toh jodoh nggak kemana kok. Nah gitu loh, itu yang dipikirin Rumi itu. Nah, si MC-nya si Jun ya gue bodo amat gitu loh. Jadi kayak dia tuh cuma jadi umpan aja. Jadi kayak Jun tuh kayak cuma ngikutin maunya dia aja. Ya kalau dibilang trash sih enggak, tapi mid iya gitu kan. Jadi kalau dibanding sama Natsuo, Jun masih aman gitu kan. Jadi kayak belum kelihatan banget kan sepolos sebodoh apa gitu. Jun tuh masih nggak kelihatan. Jadi kayak cuman kayak ya udahlah gue ngikutin mau ini mau itu aja gitu kan. Jadi ya dia ngikutin aja gitu kan alurnya kemana gitu kan. Jadi kayak gue masih belum ngeliat sejauh itu gitu kan. Kalau Natsuo kan ya udah nggak ketolong gobloknya gitu kan. Jadi ya gue rasa sih beda gitu sama Domekano gitu kan. Makanya ini gue akhirnya gue nggak bisa menutup kemungkinan kiri ya. Jadi kayak anime ini tuh sama kayak Domekano. Nggak bisa kalau misalnya gue bilang kayak anime yang lain lah, misalkan kayak Hime Sekatsu tuh beda. Mereka kan bukan Love Polygon kan. Love Polygon ini yang ngeplak banget ini Domekano. Domestic Nakanojo ini plak banget, sama banget. Cuman bedanya kalau Domekano kan ya maaf ya nggak ada isinya gitu kan. Tapi kalau Futakire itu masih ada, dengan dimana ya macam-macam, ada obrolan, ada Easter egg, ada hal-hal yang dibahas, serunya gitu kan. Jadi masih ada isinya lah gitu kan untuk di anime ini sejauh ini ya. Jadi gue belum tahu apakah bakal trash apa enggaknya gitu kan, tapi sejauh ini aman aja gitu kan. Nah, tapi kalau Domestic Nakanojo kan udah kelihatan ya nafsunya nih udah luar biasa kan si MC ini gitu kan. Jadi gue rasa ya Jun nggak segitunya gitu kan. Bukan Jun nggak segitunya, Jun mungkin akan begitu tapi belum kelihatan gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu, kita tunggu dulu nih sejauh mana nanti Jun melangkah gitu kan, apakah bakal mengikuti jejak si Natsuo gitu kan yang sama-sama ampas gitu kan. Nah itu kita lihat seperti itu. Yaudah, itu jadi gue yang masih jangan subscribe di komentar kira-kira anime Summer apa lagi yang kalian ingin coba kalau nggak tahu tinggal di save saja yang notifikasinya agar lu tidak terhenti gue dan subscribe lagi. Biar sampai video selanjutnya dan bye.